Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham yaitu ADMF, Adira Multifinance ya, Adira Dinamika Multifinance. Ya kita juga udah tahu nih ya, brand Multifinance kendaraan bermotor, mayoritasnya motor gitu ya, walaupun dia juga ada di mobil, mayoritasnya di motor. Nah, jadi ini kelihatan banget gitu ya kalau kita belajar tentang stage-stage di ini ya gitu ya. Ini stage to uptrend, dia stage masuk ke stage 3, lalu dia ke stage 4. Dari stage 4 maju stage 2. Ya, lalu ini ke stage 3-nya mungkin pendek nih, cuman di sini aja. Ya. Ini stage 3, lalu ke stage 4 lagi dari. Nah, di belakang-belakang sini kelihatannya dia udah mau masuk nih ya. Stage satunya pendek aja nih. Oh, di sini nih sebetulnya dia stage 1 ya, udah nggak kemana-mana soalnya. Tuh, di sini udah kayak bottoming. Stage 1 berakhir, dia masuk ke stage 2. Tapi di stage 2 sini, maksudnya ya dia sempat break. Tapi setidaknya dia naik dari si channel yang ini ya. Dia naik. Tapi ini gara-gara dividen ya. Jadi setelah dividennya keluar, dia diturunin lagi. Dan yang paling menarik adalah si saham ini tuh ini ya pola-pola candle terakhirnya sih gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tuh ini dia terlalu padat. Nah, di akhir-akhir ini tuh semuanya tuh rapih gitu ya. Nah, channelnya tuh cuman segini dengan volume yang hampir udah nggak ada. Dan resistannya pun udah ketebak gitu ya. Jadi sekalinya ada yang ke atas dikit gitu ya, ya bukan berarti itu 100% break gitu ya, cuman ya pertanda yang cukup baik lah gitu ya. Sebetulnya ini kejadiannya kayak gini. Kejadiannya akan mirip dengan ini di sini. Di sini kalau kita belum bisa ngelihat ke belakangnya ya. Nah, kejadiannya mirip pada saat ini nih. Jadi cukup rapih kan ini. Udah dia turun padat, tapi memang belum ada pantulan sekali lagi ke atas gitu ya. Dia di sini padat kayak mau membentuk low chit seperti itu. Cuman volumenya juga udah kecil, udah nggak ada. Cuman pada saat kenaikannya, dia ini ada mencuat dikit, ternyata closingannya diturunin lagi. Padahal volumenya udah cukup naik nih, tapi belum signifikan nih. Jadi kita harus menunggu volume-volume yang tinggi seperti ini setidaknya sampai sini ya. Ini volume MA50 nih, setidaknya nyampe ke MA50 gitu ya untuk menentukan ini break atau enggak gitu. Jadi ini masih disuruh sabar, masih diakumulasi kayaknya sama market makernya. Jadi didiamin aja terus sahamnya. Tuh. Jadi kan setelah yang tadi ini terus naik. Nah, ini juga coba di break lagi, tapi di sini lihat nggak ada volumenya. Berarti belum terkonfirmasi si volume gitu ya. Jadi kita harus melihat volumenya aja benar-benar. Kok saham ini rame dikit gitu ya, nah, bisa dibeli gitu ya. Nah, lalu di sini tuh ternyata ada break support di sini nih. Ketika break ini cukup gede nih volumenya ya. Tapi ketika gede volumenya turunnya nggak terlalu dalam gitu. Berarti ada yang nadah. Tuh. Ini dibalikin lagi nih. Kalau ini nggak terlalu valid karena naik volumenya kecil. Tapi pas lagi diturunin pun ya kecil volumenya gitu. Di sini masih banyak yang nadah gitu ya kalau kelihatannya ya. Tuh even di ini kan ini yang kecil, ini yang naik, terus pas sudah itu turunnya juga kecil. Nah, di sini mau coba diturunin ke dalam sama ada penjaganya nih gitu ya, ada yang jagain, naik lagi ke atas gitu. Jadi sahamnya masih dijaga sih sebetulnya harganya, tapi ini diakumulasi gitu ya. Kenapa? Ya karena diturunin nggak boleh, dinaikin nggak boleh gitu. Dinaikin pun nggak ada demand yang berani untuk naikin gitu ya, kecuali dia institusi gitu. Tapi ini kan kelihatan juga nih si risk reward rasionya juga gitu ya. Sebetulnya ya paling aman ya break 8.000 ini gitu ya.
kalau bisa sih break sini gitu ya, tapi apakah bisa setinggi itu atau enggak gitu. Cuman takutnya ketika break seperti ini pun kalau nggak didukung dengan volume tinggi, jadi kuncinya adalah volume tinggi gitu ya, setidaknya nih setinggi sini. Jadi coba aja perhatiin. Nah, dan kita tahu gitu ya, volatilitas ini tuh sebetulnya nggak tinggi gitu ya, walaupun kelihatannya tinggi. Tuh ini tuh cuma 5%, segini tuh gitu. Tapi memang ini rewardnya nggak terlalu gede, tapi resikonya juga kecil sih gitu. Tapi kalau udah break ya lumayan. Target pertamanya sih pasti di sini. Tapi ketika ini break, ya barulah bisa terbang gitu ya. Terkonfirmasi stage 2 uptrend. Ya resistannya 8.000. 8280 nih, 8325. Masih ya lumayan lah gitu ya. Kita akan ngelihat sih berita-beritanya gitu. Jadi ini perusahaan yang ya keuangannya sehat gitu ya, dia bisa bayar obligasinya. Kalau dia misalnya telat bayar utang, telat bayar obligasi, wah itu pertanda keuangan perusahaannya jelek. Tentang digitalisasi, oke. Ini pameran motor ya, IMS Indonesia International Motor Show. Nah, terus si Adira ini adalah grupnya Bank Danamon, dan Danamon udah dibeli sama si MUFG ini, bank luar negeri gitu. Dan ini kelihatannya pertumbuhan. Nah ini kita lihat sih kuartal 1-nya ya. Pembiayaan baru meningkat 32,5%. Jadi ekonomi itu udah cukup bangkit nih gitu ya. Banyak yang membutuhkan pembiayaan. Dan pembiayaan ini kan nyicil kan 2 tahun 3 tahun gitu. Total piutang proses pembiayaan ini sebesar 40,8 triliun kan. Jadi banyak sekali gitu ya yang nyicil ya. 40,8 triliun ini adalah orang-orang yang nyicil gitu piutang perusahaan. Tapi ini mengalami penurunan dibandingkan yang tahun lalu, tapi cuma kecil sih. Ini dia nggak bahas keuangan nggak. Ini restrukturisasi ya, cuman kelihatannya masih sehat sih perusahaannya gitu ya. Karena kalau pandemi banyak kehilangan pekerjaan, omset menurun, jadi sepi gitu ya, pasti banyak yang kehilangan pekerjaan kan, pengusaha sepi, ya pemberi kerja sepi, ya, penerima kerja juga mungkin berkurang. Akhirnya ya banyak yang gagal bayar harus direstrukturisasi. Perbaikan utang macetnya lumayan sih ya. Rasio kredit macetnya malah berkurang gitu. Nah, kita lihat sih laporan keuangannya deh. Laba bersih naik bila di periode yang sama. Ini hampir naiknya 100%, bukan 50% ya, sorry. Habis naik 100 miliar, hampir 100 miliar, tapi besarnya 50%. Ini nggak kelihatan nih itunya. Kenaikan dibandingkan dengan si yang tahun lalu. Tebar dividen. Dia masih belum terlalu banyak dijelasin ya bagaimana si net income-nya, kayak nggak ada beritanya. Kita harus lihat finansialnya nih. Cuman ya jadi PR aja ya, cobain gitu ya lihat si finansialnya. Ini dia full year-nya. Cuman ya yang terakhir aja gitu ya, yang kuartal 1. Kelihatannya sih nggak ada. Kalau kita lihat di sini. Nggak bisa nih, hanya untuk pro user. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share, dan diskusikan dengan teman kalian. Yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.